Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya masih bisa diberi kesempatan untuk membuat konten. Tentunya ini konten yang konten dokumenter saya tentang pengalaman berpacaran dengan gadis kaya ya, di desa itu dia yang paling kaya. Sebetulnya saya itu tidak mengenal latar belakangnya, hanya saya sering bertemu di saat masa sekolah di jalan ya, dia sering menggunakan motor kesayangannya, begitupun dengan saya. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata dia adalah teman dari saudara saya. Kemudian kami sering bertemu di rumah saudara saya sering main di rumah saudara saya dan akhirnya sering bertemu. Dari situ memang saya suka sama dia, dan tapi saya menahan diri untuk tidak mengenalnya lebih jauh karena saya sadar posisi saya ini siapa dan dia itu siapa ya. Tapi kata saudara saya ini, dia tidak memandang materi ya. Makanya saya berani untuk datang ke rumahnya secara baik-baik dan ingin mengenal dia lebih jauh, barangkali ada kecocokan di antara kita. Dan saya juga mendengar kabar bahwasanya dia juga menyukai saya. Nah, disitulah kekuatan saya untuk percaya diri dan sangat yang menjadi power untuk saya mendekati dia, karena itulah semangat saya gitu. Akhirnya kita saling bertemu, dan pertama bertemu itu di salah satu kafe jalanan di kota saya. Di situ dia orangnya sangat ceria, kemudian happy, kemudian sering suka bercanda ya. Saya suka sekali dengan wanita yang bercanda seperti dia, ceria gitu. Kemudian kita berjalan, seiring berjalannya waktu saya rasakan perubahan yang signifikan. Dari dulu dia yang suka jalan-jalan, kayak makan di luar, kemudian perubahannya sangat drastis. Saya ajak keluar tidak mau, dan kenapa dengan dia gitu kan. Dan saya mendapatkan kabar bahwasanya dia itu ternyata tidak mencintai saya sama sekali. Kabarnya itu dari bestinya dia, yang mana adalah saudara saya. Kemudian dia juga beralibi bahwa bestinya itu memberikan kabar yang buruk juga tentang saya. Jadi saya ingin memoroti hartanya ya. Dari situ saya sangat terpukul sekali ya. Dari sekian selama ini saya sabar menyikapi sikapnya yang cuek dan jarang mengabari ya, karena di situ saya merasa kesepian. Kadang saya ingin sekali sebetulnya bercerita melalui handphone ataupun hanya sekedar WA, tapi di situ dia responnya tidak komunikatif ya, kayak responnya acuh tak acuh seperti itu. Nah, mungkin karena dia mendapatkan kabar dari bestinya itu
bahwasanya saya ingin menguras hartanya. Ya Allah ya, luar biasa banget nih buat seorang saudara tapi dia menjelekkan saya. Nah, selama pacaran juga saya sering berkomunikasi sebelum tahu bahwa dia tidak mencintai saya. Kemudian saya sering bercerita tentang makanan ya, waktu itu bercakap-cakap tentang makanan, apakah sama satu frekuensi, dan ternyata ya gitu, dia menyukai hal yang saya sukai, kemudian apa yang dia tidak suka, saya juga tidak suka dari segi makanan ya. Dia itu tidak bisa masak dan saya bisa masak. Kemudian dia minta dimasakin ayam kecap yang ada itu bawang bombay itu ya, dan saya bisa masak itu, dan berencana jika sudah menikah nanti saya akan masakin untuk dia. Itu yang saya ingat. Cita-cita saya ingin memasak untuk istri saya nantinya ya. Lalu di hari ulang tahun dia, saya datang, saya ngebut di jalan ya untuk menghadiri ulang tahun dia gitu. Jadi saya ngebut di jalan, jangan sampai telat waktunya untuk hadir ya. Dan ternyata memang telat. Kemudian saya pikir saya akan makan di luar untuk merayakannya, dan ternyata dia lebih memilih pergi bersama teman-temannya. Jadi di situ saya sedih banget. Di momen bahagia itu kenapa dia lebih mementingkan temannya ya, sedangkan saya hanya beberapa jam saja di rumahnya, makan di rumahnya, setelah itu sholat di kamarnya dan sudah pulang. Setelah maghrib saya pulang ya. Di situ sangat sedih ya, bahwasanya saya tidak berguna gitu kan. Memang ada beberapa gosip yang ditujukan ke saya bahwa dia memiliki pesugihan orang tuanya, kemudian dia suka sama memiliki hubungan terlarang dengan bestinya itu ya. Dan saya tidak peduli itu, bahwa saya ingin membuktikan bahwa dia tidak seperti itu. Dia tidak mungkin mengorbankan saya untuk menjadi suatu tumbal pesugihan ya. Dan saya nggak percaya itu gitu, walaupun orang lain berprasangka buruk lah tentang ini dan itu. Kemudian ada juga omongan yang menurut saya sedih, karena dia dibilang perawan tua kan. Di situ saya sangat ingin berbesar hati bahwasanya ayo kita sama-sama mencari ya kecocokan, barangkali kita ada kecocokan satu sama lain, dan menghilangkan perspektif itu atau opini-opini yang beredar di masyarakat bahwa dia tidak menyukai laki-laki, kemudian orang tuanya juga digosipkan untuk melakukan suatu pesugihan. Saya tidak percaya dan saya sayang gitu, karena saya ingin mengangkat dia dari opini perawan tua itu gitu. Jadi itu sangat menyakitkan untuk seorang wanita yang dibilang perawan tua itu. Saya sampai tersentuh hatinya untuk
mengangkat dia bahwa dia itu bisa menikah dengan seorang laki-laki gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, kemudian saya senang sekali dari pihak keluarganya sudah mendatangi rumah saya, kemudian menentukan tanggal pernikahan. Saya sangat senang sekali karena itu yang saya harapkan dari sebuah hubungan. Pastinya ingin menuju ke jenjang yang lebih serius gitu. Jadi setelah tanggal pernikahan ditentukan, kemudian semuanya sudah disiapkan, ada gosip dari bestinya itu yang nggak punya otak ya, jadi ingin menghancurkan hubungan dia dan saya gitu. Karena kalau menurut saya, bestinya ini walaupun saudara saya, dia tidak mengenal karakteristik saya gitu. Jadi hanya alibi-alibi dia saja gitu. Walaupun di kamar dia tuh sangat apa-apa segala macam diadu domba gitu kan. Nah, kalau misalnya dia menyayangi saya, tentunya dia menjauhi bestinya itu. Nggak tahu apa ada hubungan apa gitu. Sama seperti saya, walaupun ada gosip yang miring, saya jauhi. Walaupun itu saudara saya sendiri, saya memilih kamu gitu. Saya lebih percaya kamu. Dan ya, setelah kabar bahwa dia tidak menyukai saya sama sekali, ya memang karena saya miskin dan sadar diri dari dulu saya ini miskin sekali, karena ya pekerjaan rendahan. Terus kabar itu ya benar-benar menghancurkan saya gitu. Karena pondasi dalam hubungan, pondasi yang menguatkan saya tetap bertahan, yaitu dia menyukai saya gitu. Dalam saya percaya diri, itulah yang menjadi pondasi saya bertahan. Tapi ketika pondasi itu dihancurkan, saya sudah tidak bisa apa-apa lagi, karena ya saya ingin membahagiakan kamu dengan bagaimana kehidupan kita kan berbeda. Ya tentunya kalau saya punya materi yang banyak, tentu saya akan paksa dia untuk menikah dengan saya gitu. Nggak apa-apa, walaupun nggak suka, tetap saya bisa menjamin kebahagiaannya. Sementara sekarang ini saya posisi sedang ya miskin, terus pekerjaan juga nggak mencukupi kan. Ya apa yang diharapkan dari saya gitu kan. Ya wajar kalau dia tidak mencintai saya. Dan semuanya itu hanya keterpaksaan dari ibunya ya. Jadi ibunya itu sangat baik sekali, tidak pernah menanyakan pekerjaan saya apa, tidak pernah menanyakan gaji saya berapa. Jadi luar biasa, Masya Allah, ada orang yang sebaik itu ya. Saya justru malah ingatnya sama orang tuanya gitu. Kenapa orang tuanya sangat baik sedangkan anaknya ya mungkin ya perasaan tidak bisa dipaksakan gitu. Perasaan tidak bisa dipaksakan, dan mungkin ini jalan yang terbaik. Kita berpisah, mimpi-mimpi yang berharap bisa vlog bareng ya kan. Selama ini saya sabar menyikapi sikap cuek dia ya. Saya pikir dia sibuk, dan ternyata memang dia tidak pernah menyukai saya sama sekali. Di situ saya malu sekali, mau main juga saya malu, karena
Jadi mindset saya itu berpikir bahwasanya kehadiran saya saja tidak diinginkan olehnya. Dan saya pernah mencoba untuk tidak main ke rumahnya selama 2 minggu, dan ternyata tidak ada menanyakan kabar sama sekali. Ya, bayangin aja 2 minggu saya dengan sebegitu kangennya, dia sama sekali tidak menanyakan kabar itu. Kenapa tidak main atau apa kabar atau apalah gitu kan. Ya, ternyata memang satu ini sinkron antara omongan bestinya dia, saudara saya itu, dengan perilakunya dia. Dan ya mungkin sekarang setelah berakhir, selama ini saya hanya menjadi badut. Saya menjadi badut penghibur kamu atau penghibur ibu kamu ya. Selama ini saya hanya menjadi badut, dan badut ini sudah pergi dari hidup kamu. Di situ saya sangat sedih, karena ingin menjalankan suatu sunnah Rasul ya, kita sama-sama berjuang gitu. Seandainya saya kaya, pasti dia mau dengan saya gitu. Ya walaupun ya saya akui bahwa kakaknya atau ibunya tidak pernah memandang status sosial seseorang, cuman kan yang akan menjalaninya itu dia gitu ya. Mungkin dari hati kecilnya tidak terima bahwa kenapa jodoh saya ini miskin ya, kenapa jodoh saya ini miskin, terus tidak seperti teman-teman yang lain, mungkin mendapatkan jodoh yang baik ataupun secara finansial bagus gitu. Dan saya orangnya sangat setia, tapi ya itulah, pondasi saya sudah hilang, di pondasi cintanya udah hilang gitu. Jadi saya merasa tidak punya pegangannya dari omongan tetangga ataupun omongan tetangga tentang penghinaan saya miskin, main sama orang kaya. Itu saya sudah terbiasa menelannya, karena saya beranggapan bahwa kami saling mencintai gitu kan. Tapi ternyata tidak sama sekali dia. Dan saya dituduh menghina dia secara fisik, katanya gendut lah apalah. Saya tahu dari dulu gendut, saya tahu. Cuman kan saya suka dengan orang yang berisi, dengan bodinya yang montok juga cantik. Saya selalu posting di Facebook dan mengenalkan ke teman-teman saya bahwa ini pacar saya, dan saya tidak malu untuk berboncengan dengan dia. Dengan saya justru sangat senang sekali waktu saya operasi dia menengok saya, dan ternyata setelah ditanya dia hanya disuruh oleh saudara saya gitu, jadi terpaksa. Di situ saya sedikit merasa kecewa, yang tadinya saya senang, saya kira itu itikat baik darinya, ternyata hanya disuruh oleh temannya itu. Jadi ya sudah, mungkin ini adalah jalan yang terbaik untuk kita tidak melanjutkannya. Saya tidak benci sama sekali, justru sangat sayang gitu, karena ya saya sadar diri saya miskin. Apa yang dicintai dari saya gitu. Saya punya apa sih, kenapa kok kamu ya, jadi saya punya apa sih, saya kan miskin gitu, jadi wajar aja dia nggak suka sama saya gitu. Cuman kan saya ingin sayang gitu, karena dia itu sudah
dipredikatkan oleh tetangganya perawan tua seperti itu kan, saya bersedih gitu. Kenapa saya ini miskin? Dan ya kalau dipaksakan mungkin juga tidak bagus, karena sesuatu yang terpaksa itu nggak baik ya, karena dia takutnya dia eh, menyesali pernikahan itu sehingga berakhir dengan perceraian juga gitu, karena menikah dengan orang yang miskin banget kayak saya. Kemudian ada juga kabar yang beredar bahwa saya tidak ingin kerja yang capek-capek. Saya sudah biasa dari kecil, dari sekolah saya, waktu itu sekolahnya siang, ya sekitar jam 12-an. Nah paginya itu saya itu bantuin panen padi sampai kulit gosong, sampai teman-teman di sekolah juga nanya kok mukanya hitam banget. Ya itu saya habis dari sawah gitu kan, habis panen ya. Selama musim panen itu ya saya paginya panen di sawah, kemudian siangnya sekolah sampai ngantuk banget di sekolah gitu kan, bangun jam 5 ke sawah gitu. Dan kerja ini juga apa namanya, bikin batu bata ya di Curug mah namanya, saya bisa juga gitu. Jadi ya sekarang kan zaman sudah berubah, jadi masa kita mau macul-macul terus, kita kan punya otak juga untuk menghasilkan suatu karya lah di YouTube ini gitu. Dan alhamdulillah gitu kan, ya mungkin sudah takdirnya kita berpisah gitu kan. Setelah sekian lama mempertahankan hubungan, ternyata dia tidak menyukai saya sama sekali. Saya sangat prihatin sama diri saya sendiri selama ini. Ternyata dia tidak bahagia bersama saya. Keluar rumah pun hanya satu kali saat yang untuk makan di luar, itu satu kali pas pertama kali bertemu saja. Kemudian di hari-hari penting seperti hari Lebaran, kemudian sangat jarang sekali ya, mungkin dia malu memiliki pacar yang miskin ya seperti saya. Ya apa-apa, dan itu hal yang wajar gitu, karena seorang gadis yang cantik, kaya, kemudian ada yang main pria miskin dan kucel seperti saya ini, tidak dicintai yang sangat wajar gitu. Cuman kenapa kamu tidak bilang secara langsung sama saya gitu. Dan saya mengerti, sangat mengerti sekali kalau misalnya dia bilang tidak menyukai saya sangat mengerti dan paham sekali. Untuk urusan ya pelet memelet, katanya saya bisa melet apa segala macam, sebetulnya saya tidak bisa, tapi saya tahu tempatnya di mana gitu kan. Cuman saya masih punya iman, punya tempat pesugihan pun saya tahu gitu, karena hanya sekedar tahu. Jadi untuk apalah semua itu, saya aja merasa walaupun miskin ya alhamdulillah saya tetap qanaah kok, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, barokah gitu kan, merasa cukup. Nah mungkin cukup sekian videonya, terima kasih yang sudah menemani saya dari menganggur, benar-benar menganggur, dan sekarang pekerjaan saya hanya pekerjaan rendahan, mungkin tidak sesuai dengan ekspektasinya, sehingga mungkin dia tidak menyukai saya. Beda dengan dulu saya gajinya ya 6 jutaan di Honda waktu itu ya. Sekarang saya pekerjaan rendahan dengan gaji yang sangat pas-pasan, jadi ya sangat wajar jika tidak dicintai olehnya gitu.
Terima kasih buat yang sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan kamu mendapatkan pria yang baik, yang kaya, yang soleh tentunya ya. Terima kasih. Saya menitip salam buat Ibu Haji yang sudah menerima saya dengan sangat baik. Iya, kalau kenapa gitu anaknya tidak seperti ibunya gitu, sangat baik sekali. Saya akan menjaga nama baiknya sampai kapanpun. Gak apa-apa sekarang saya dibenci, karena yang tahu perasaan kami berdua ya kami berdua ini, yang tahu perasaan apa yang kita rasakan selama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.